Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu. Di webinar kali ini saya akan membahas tentang disiplin positif dalam kurikulum Merdeka, dimana judulnya yaitu menuju generasi mandiri dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah apa sih disiplin positif dan berbagai macam elemen-elemennya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan webinar kita pada hari ini, sebelum itu marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan webinar pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk presensi nanti bisa Bapak Ibu simak di dalam video webinar kali ini. Jadi linknya nanti akan kita sampaikan melalui video ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan mari kita simak webinar kita hari ini. Jangan di skip ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita mulai bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan edukatif yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab siswa. Ini itu adalah pengertian dari disiplin positif. Dalam kurikulum Merdeka, disiplin positif menjadi elemen penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini juga cukup penting untuk membentuk karakter dan juga tanggung jawab siswa, yang nantinya akan mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Landasan filosofis disiplin positif yang pertama yaitu keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermoral. Jadi semua peserta didik itu memiliki potensi yang sama, yaitu menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga individu yang bermoral. Itu dapat dibentuk melalui disiplin positif. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya membangun hubungan positif dan saling menghormati antara guru dan siswa. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Pentingnya itu adalah membangun hubungan yang positif dan juga saling menghormati antara guru dan juga siswa. Jadi guru itu juga harus menghargai dan juga menghormati siswa. Begitupun sebaliknya, yang lebih penting itu adalah siswa itu harus menghormati kepada guru. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan disiplin sebagai alat untuk membantu siswa belajar dan berkembang, bukan sebagai hukuman. Karena apa? Kalau sebagai hukuman itu nanti akan berdampak terhadap psikologis anak. Sehingga penggunaan disiplin di sini itu sebagai alat untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Jadi tidak selalu siswa itu harus dihukum.
Nanti kalau terlalu banyak hukuman itu dapat berdampak terhadap psikologis anak, Bapak Ibu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya kita gunakan sebelum mengasih sebuah sanksi. Sanksinya itu juga harus kita telaah terlebih dahulu. Tujuan penerapan disiplin positif, di mana penerapan disiplin positif dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk yang pertama, Bapak Ibu, yaitu membantu siswa mengembangkan kesadaran diri dan kontrol diri. Jadi kita bertujuan itu supaya mengembangkan kesadaran diri siswa, dan juga siswa itu dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas perilakunya. Jadi kita tumbuhkan rasa tanggung jawab siswa kita itu melalui disiplin positif. Meningkatkan motivasi dan engagement belajar siswa. Dan yang keempat itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, kalau lingkungan belajar siswa itu aman, nyaman, dan juga kondusif, saya yakin peserta didik kita itu akan dapat menyerap ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan dalam pelajaran kesehariannya. Dan yang terakhir itu tujuan penerapan disiplin positif, yaitu membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini panjang sekali, Bapak Ibu. Jadi membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kemudian membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini sudah cukup jelas, Bapak Ibu, tujuannya. Implementasi disiplin positif. Nah, disiplin positif dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, yaitu antara lain dalam aspek pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 3 implementasi, Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional, di mana guru dapat mengintegrasikan materi disiplin positif dalam pembelajaran sosial dan emosional untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya, Bapak Ibu, seperti kesadaran diri, regulasi diri, empati, dan hubungan sosial. Itu implementasi yang pertama. Kemudian implementasi yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau project. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa didorong untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah,
dan mengambil keputusan secara mandiri. Jadi kita mengajarkannya di pembelajaran berbasis proyek atau project. Hal ini dapat membantu mereka itu untuk mengembangkan rasa tanggung jawab mereka dan rasa kepemilikan atas perilakunya. Jadi peserta didik itu mempunyai rasa tanggung jawab dan juga kepemilikan atas perilakunya. Jadi apa yang telah peserta didik lakukan, peserta didik itu dapat bertanggung jawab. Di mana bekerja sama dalam disiplin positif serta menyelesaikan masalah. Jadi peserta didik kita bimbing untuk menyelesaikan masalah. Semisal peserta didik kita itu kesulitan untuk belajar, permasalahannya apa? Kita bantu menyelesaikan masalah tersebut. Kita bimbing. Kemudian penilaian dan asesmen. Penilaian dan asesmen di sini itu adalah penilaian dalam kurikulum Merdeka berfokus pada kemajuan belajar siswa secara holistik, termasuk aspek sosial dan emosional. Nah, guru atau Bapak Ibu itu dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk memantau perkembangan disiplin positif siswa. Jadi assessment itu dapat kita gunakan itu untuk memantau perkembangan disiplin positif siswa kita, termasuk dalam aspek sosial dan emosional siswa. Jadi asesmen di sini biasanya asesmen nasional itu ada beberapa yang dapat memantau perkembangan disiplin positif siswa. Kemudian Bapak Ibu, beberapa strategi penerapan disiplin positif. Nah, berikut beberapa strategi yang dapat Bapak Ibu terapkan untuk membangun disiplin positif dalam kurikulum Merdeka. Nah, beberapa strategi tersebut diantaranya yang pertama, membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan siswa. Ini ya, sudah disampaikan di slide pertama tadi, sudah jelas. Kemudian yang kedua, menetapkan ekspektasi yang jelas dan konsisten. Jadi kita tetapkan ekspektasinya yang jelas dan juga harus konsisten, Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Jadi kita ajarkan keterampilan sosialnya, itu kita ajarkan. Dan juga emosional. Jadi kita mengajarkan peserta didik kita itu belajar untuk mengendalikan emosinya. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Jadi kita berikan umpan balik kepada siswa kita bentuknya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada menerapkan konsekuensi yang logis dan adil. Nah, konsekuensi ini apa? Yaitu sanksi Bapak Ibu. Nah, di sini itu kita terapkan konsekuensi yang logis dan adil. Tidak mungkin peserta didik yang telat itu kita suruh pulang. Nah, itu termasuk kita itu menghambat kecerdasan siswa,
karena siswa kita atau peserta didik kita itu dalam satu hari tersebut tidak dapat mengikuti pelajaran. Nah, itu tidak logis dan juga tidak adil. Nah, contoh yang logis dan adil bagaimana? Semisal peserta didik kita telat. Nah, kalau peserta didik kita telat itu 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa kita maafkan atau masih bisa kita kasih keringanan. Tetapi kalau sudah 3 kali ataupun lebih, itu kita kasih peringatan terlebih dahulu. Kita kasih peringatan, nanti kalau tetap telat itu kita cari kenapa kok peserta didik ini kok selalu telat. Nah, alasannya itu apa? Kalau alasannya itu masih bisa kita telaah, itu masih mungkin, berarti kita itu harus menerapkan konsekuensi yang logis. Bukan zamannya lagi kita itu menghukum murid itu seperti dalam upacara kita suruh hormat kepada bendera merah putih. Nah, selama berapa jam? Nah, itu sudah tidak logis lagi. Jadi kita kalau misalkan peserta didik kita telat, ya kita kasih hukuman, misalkan berdiri di depan kelas. Misalkan kalau sudah terlalu sering di depan kelas, bukan berarti di luar, tetapi di dalam. Supaya apa? Supaya peserta didik yang telat tersebut itu masih dapat menerima pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kita libatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai kita itu tidak melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan yang kita ambil. Peran guru dalam menerapkan disiplin positif. Di mana guru memainkan peran penting dalam penerapan disiplin positif dalam kurikulum Merdeka. Di mana guru itu perlu memahami konsep dan prinsip disiplin positif. Jadi kita harus memahami konsep dan prinsipnya. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa. Jadi kita itu jangan sampai guru itu jangan sampai ditakuti sama siswa. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Jadi guru itu harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman serta kondusif dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Kemudian menjadi role model bagi siswa yang berperilaku disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kita menjadi modelnya Bapak Ibu ya. Manfaat penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif dalam kurikulum Merdeka dapat memberikan berbagai manfaat Bapak Ibu. Antara lain meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa, meningkatkan motivasi dan engagement belajar siswa. Ini manfaatnya. Dan manfaat yang ketiga itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta kondusif sesuai dengan tujuannya.
Sehingga manfaat yang keempat itu adalah membentuk karakter pelajar Pancasila. Jadi dari keempat manfaat ini itu berhubungan dengan tujuan dari pengimplementasian dalam disiplin positif. Kesimpulannya Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan pendekatan edukatif yang penting untuk diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat membantu siswa mengembangkan karakter dan tanggung jawabnya, sehingga tercipta generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari disiplin positif di sini itu adalah ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah sampai di kesimpulan berarti webinar kita pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk presensi, Bapak Ibu bisa membuka browser ataupun Google Chrome di perangkat Bapak Ibu masing-masing dengan mengetikkan http://bit.ly/3tzkikiun, atau juga bisa Bapak Ibu tinggal scan barcode dalam video ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semoga materi webinar kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada salah atau kata dari saya selaku pemateri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Salam literasi.